Halo, kenalin nama saya. Nama saya Johnson Bernard Silaban. Kalau kalian tadi perkenalan, saya juga harus perkenalan. Nama saya Johnson Bernard Silaban. Saya berasal dari Pekanbaru. Ada yang dari Pekanbaru? Nggak ada lah ya. Oh ada. Dari Pekanbaru satu dua, satu lagi nih. Saya lagi. Tetangga di Pekanbaru. Oke, saya dari Pekanbaru. Dulu tahun 2006 saya kuliah di Bandung. Saya masuk di Universitas Pajajaran. Ada yang dari Unpad? Banyak orang yang banyak. Saya dari Unpad, kemudian lulus. Saya lanjutin kuliah lagi di SBM ITB. Jadi gini saya S2, pinter nggak? Iya aja ya. Kalian nggak boleh gitu dong. Naikin dikit lah. Ya, saya 2000. Kemudian saya ikut Bible School di 2016. Ikut Bible School di. By the way, saya dari ICC di Bridge. Saya bukan dari HKBP, gerejanya kalau di Bandung. Saya dari Bridge, HKBP Bridge. Saya dari ICC Bridge, di ICC di BTC ibadahnya biasanya. Saya di setiap hari Sabtu. Nah, nanti kalau mau kenal-kenal bisa lihat di Instagram saya ya, Johnson B. Silaban. Itu perintah pertama buat kita pagi ini, follow Instagram saya. Nah, saya tahu siapa yang nggak follow, karena saya udah catat tadi kalian perkenalan nama. Enggak di sana. Kurang lucu ya, terima kasih. Oke, nah di sini kita mau belajar tentang leadership. Bilang leadership. Kepemimpinan saya sebenarnya dimulai sekitar, kalau kepemimpinan saya di gereja, saya sekarang saya bekerja sebagai financial planner di sebuah perusahaan swasta di Bandung juga. Tapi saya juga sekarang bekerja di gereja juga sebagai staf pastoral untuk youth, gitu, untuk youth, untuk anak-anak muda, sama lah yang KBP juga lah ya. Anak KBP mirip-mirip lah gitu lah. Nah, awalnya 2013 saya ini kan dulu nakal gitu ya, di kuliah tuh nakal. Kuliah ikut PMK sih PMK, tapi nakal. Terima kasih ya. Teman-teman deh. Jadi nakal, terus sempat hampir berapa tahun saya nggak pernah ke gereja waktu itu. Di 2013, dari 2011 sampai 2013 saya nggak ke gereja lah. Buat apa gereja gitu dulu ya. Tapi sampai ada satu titik saya udah mau mati waktu itu, tiba-tiba kayak sesak nafas, saya udah mau mati, baru saya ingat Tuhan. Biasa lah orang kan biasanya kalau ada momen dulu baru ingat Tuhan ya. Udah mau mati baru ingat, kalau aku mati nanti kemana ya gitu. Akhirnya saya kejar satu pendeta waktu itu, saya sempat kenal waktu kuliah di Unpad. Saya kejar dia, saya cerita, akhirnya dia konseling saya. Dan mulai dari situlah saya ikut lagi yang namanya komsel. Kalau saya di gereja ada namanya komsel, di sini namanya apa ya, persekutuan gitulah ya, PA lah ya, ada PA lah ya. Nah, di komsel, nah ternyata setelah saya ikut komsel, saya dipercayakan sama pendeta saya itu, kakak rohani saya itu, memimpin sebuah komsel di Unpad Jatinangor. Orang-orang Rancaikek pasti tahu ya, Rancaikek sekitarnya Sumedang. Nah, saya memulai komsel itu dari 3 sampai 4 orang. Waktu itu ada anak Unpad formasi 3 sampai 4 orang. Itu adalah awal kepemimpinan saya di gereja. 3 sampai 4 orang. Saya mulai dari 3 sampai 4 orang. Jadi saya mulai dari hal kecil. Tapi sesuatu yang kecil kalau kita usahakan dengan baik, pasti akan ada namanya pertumbuhan. Benar ya? Segala sesuatu yang dibiarkan biasanya menurun. Tapi segala sesuatu yang diusahakan pasti naik. Benar ya? Coba cek di apapun yang kita kerjakan di naposo kita segala macam, apakah kita membiarkannya hanya sekedar jalan, hanya yang penting program jalan, atau kita mengusahakannya sehingga ada pertumbuhan, ya nggak? Ada yang namanya multiplikasi, ya. Jadi harus diusahakan. Semua yang diusahakan pasti naik. Nggak ada diusahakan nggak naik. Ada amin ya? Ada nggak? Berapa aminnya? Banyak nggak? Nah, saya mau cerita dulu. Waktu kecil saya itu biar nggak masuk ya ceritanya. Saya waktu kecil itu tinggal di perkebunan PTPN 5. Di sini presesnya Pak Dewi Siregar ya. Nah, Pak Dewi itu adalah pendeta saya waktu itu. Pendeta gereja saya. Ada saya tuh next. Nah, ini saya waktu itu lagi naik CD dia KBP. Jadi saya KBP juga.
Itu adik saya, gak usah banyak cerita. Nah itu bapak saya, Pak Amir, Pak Amir di HKBP Distrik Riau. Nanti kalau ada Pak Preses datang coba bilang Jansen kirim salam, pasti dia dengar. Oh ada siapa namanya? Salomo bukan? Tuh kan, bener kan? Berarti bener. Nanti kirim salam Bapak ya. Saya waktu itu SD lah, SD itu Pak Dewi Siregar itu pendeta di gereja kami di resort sini. Jadi cukup baik. Nanti bilangnya saya udah puji loh baik. Dewi itu baik banget, kita luar biasa awesome lah, awesome pisan ya dia, awesome pisan. Nah pokoknya kenal baik lah Pak Dewi itu. Saya juga saya termasuk anak kesayangannya lah. Juara cerdas cermat ke CCA apa festival apa lah gitu, ke AKBP mana. Kalian nggak bangga gitu, nggak ada pujian tepuk tangan nggak ada. Iya deh. Siapa nama dia? Beneran ditanya ya. Nah, jadi waktu itu saya tinggal itu di komplek perumahan, perkebunan sawit, enggak. Jadi rumahnya itu udah dekat gitu. Jadi satu rumah adalah sekitar 100-200 rumah dalam satu komplek itu. Jadi dekat-dekat. Nah, ada tetangga saya ini namanya tulang manulang. Aku bilangnya tulang birong aku bilangnya. Tulang birong. Dan emang dia birong sih. Nah, waktu itu saya selalu di apa ya? Kalau bahasa sekarang itu diceng-cengin. Apa diceng-cengin ya? Bercandain, diledekin lah. Selalu diledekin sama dia. Waktu itu saya kayaknya masih SD kelas 1 atau kelas 2 gitu. Saya kesel pisan ya sama orang ini. Kalau ketemu dia tuh, aduh, kesel tapi nggak bisa ngelawan ya, kesel juga. Nah, iseng-iseng malam hari, waktu itu saya ingat malam-malam. Kan kalau rumah di perkebunan itu dari seng gitu ya, seng kan. Saya ambil batu, saya lempar rumahnya. Tang, sampai berisik kan, sengnya itu kan. Iya nggak sih? Kalian ngerti kan? Diam-diam semua apa? Jadi oke, jadi sampai berisik rumahnya. Dia siapa itu? Kita langsung kabur sendiri kan, kabur ke rumah. Jadi senang, puas gitu. Misi komplit. Ya, misi komplit. Besok harinya, kayaknya kalau aku sendiri kurang seru. Aku ajak lah teman-teman satu geng SD ya sih. Aku ajak kalau nggak salah 7 sampai 10 orang untuk melempar rumah si tulang birong ini sama-sama. Jadi besoknya aku ceritain strateginya lah. Kamu nanti di titik A, di titik B kita lempar bareng-bareng, kayak gitu lah kira-kira ya. Kita lempar lah rumahnya itu pakai batu bareng-bareng. Nah, lebih berisik lagi kan. Kebayang nggak 7 sampai 10 orang melempar si rumah si tulang ini. Dia makin marah dan akhirnya emang saya ketahuan juga dan saya dihakimi oleh bapak dan mama saya. Tapi apa yang saya pelajari di sini? Saya pelajari bahwa ternyata saya punya potensi dalam memimpin. Benar nggak? Ya, saya punya potensi untuk memimpin orang-orang yang baik-baik itu. Jadi orang teman saya nggak ngerti juga masalah itu. Saya bisa mengajak mereka setuju dengan pikiran saya untuk melempar rumah si tulang birong. Jadi ngerti gak? Pemimpin berbicara tentang pengaruh, tidak kurang, tidak lebih. Benar ya? Saya berhasil mempengaruhi mereka sehingga mereka mengubah paradigma pola pikirnya untuk mau mengikuti pola pikir dan paradigma saya. Itulah pemimpin. Kemarin belajar pemimpin tentang kepemimpinan banyak banget ya. Sudah teori apa? Saya baca bahannya ada tipe-tipe pemimpin ya. Ada bahasa Inggris lah, yang kedua tuh. Susah lah bahasa Inggris. Hari ini saya nggak ngomongin teori, tapi saya ngomongin apa yang saya alami sebagai pemimpin. Nah, sekarang kita, kalau dulu awalnya, tadi saya sudah cerita, awalnya kan saya cuma memimpin 3-4 orang aja di komsel saya. Sekarang, seiring berjalannya waktu dari 2013 sampai sekarang, saya memimpin sekitar 100 anak komsel saya sekarang. 100 anak komsel, kan dari satu komsel pecah. Dan sekarang juga kita di gereja memimpin kurang lebih 800-an anak muda di Bandung. Dari kampus, dari kuliah mahasiswa, dari pelajar SMA dan SMP. Jadi
mulainya selalu dari hal yang kecil. Bilang hal yang kecil. Nah, jadi kepemimpinan selalu berbicara tentang pengaruh. Kepemimpinan selalu berbicara tentang pengaruh. Saya nggak terlalu peduli sama teori A, teori B, teori C. Pokoknya pengaruh, that's it. Itulah kepemimpinan. Nangkap ya? Nangkap ya? Nah, tadi kan saya cerita, saya masih kecil, saya sadar saya bisa memimpin. Itu kelas 6 SD. Kelas 6 SD. Artinya apa? Sebenarnya setiap orang saat dia dilahirkan, dia punya potensi untuk memimpin orang. Bilang potensi. Jadi ada potensi. Jadi saya percaya, yakin di sini dirinya adalah pemimpin. Oke, semuanya pemimpin ya. Jadi semuanya harus mempengaruhi orang lain. Bahkan orang-orang yang paling pendiam sekalipun, penelitian bilang dia tuh bisa mempengaruhi ribuan orang selama dia hidup, gitu ya. Jadi kita di sini punya potensi untuk memimpin. Nah, yang tadi saya bilang pemimpin itu mempengaruhi orang. Jadi ketika orang ada dengan kita, pola pikir, tindakan dia berubah. Itu berarti kita pemimpin yang berhasil. Bilang pemimpin yang berhasil. Nah, saya next, coba slide berikutnya. Leadership is influence, nothing less, nothing more. Orang yang mengatakan dirinya pemimpin tanpa memiliki pengikut itu adanya omong kosong. Saya bilang aku adalah pemimpin, aku adalah pemimpin. Tapi berapa orang yang mengikuti kamu? Banyak anggotaku bang, anggotaku ada 6 orang, ada 10 orang anggotaku. Bukan berbicara tentang posisi seperti itu. Kepemimpinan itu bukan berbicara jabatan. Oh aku jabatanku seksi A, anggotaku banyak. Enggak, tapi ada nggak orang-orang di bawah kamu yang kamu bisa pengaruhi pola pikirnya? Ada nggak orang-orang di bawah kamu yang kamu bisa pengaruhi tindakannya jadi berubah? Cara dia berpikir berubah, paradigma dia jadi berubah. Itu kepemimpinan. Bukan hanya sekedar jabatan. Coba next slide-nya deh. Nah, kemarin udah diajarin ya level kepemimpinannya? Belum ya? Ada 5 level kepemimpinan. Yang pertama itu level posisi. Bilang posisi. Astaga, ini namanya posisi ya. Mungkin posisi saya tepat di sini. Kalau nggak, ya. Posisinya kurang tepat ya. Nah, ini kebaca nggak ya? Oke. Bilang posisi, bilang posisi. Nah, itu jadi miring ya. Nah, level kepemimpinan yang pertama itu posisi. Gimana sih posisi gini? Jadi orang itu mengikuti kita cuma karena posisi kita aja. Nangkap Pak? Karena jabatan kita aja. Jadi kenapa kamu bisa ngikutin sama kamu setuju sama si A? Ya, dia kan ketua yang KBP saya, jadi saya ikut lah. Nangkap ya? Kenapa kamu ikut? Ya dia kan bos saya di kantor. Itu karena posisi. Jadi orang mengikuti saya, setuju sama apa pikiran saya, karena dia itu hanya posisinya ada di situ, gitu. Nangkap ya? Kenapa kamu ikut A? Ya dia kan sebagai ketua ini bang, ketua remaja, ya saya ikutin aja. Jadi karena posisi. Yang kedua karena permission atau hubungan. Jadi orang mengikuti kita karena ada hubungan. Level kedua, karena ada hubungan yang dibangun, ya nggak ya? Ada hubungan yang dibangun. Jadi hubungannya, jadi saya punya hubungan dulu. Oh by the way saya nggak sendiri, saya lupa. Saya berdua sama teman saya. Coba berdiri dong. Teman, ini teman cowok kali. Namanya Wisnu. Bilang, hai Wisnu. Nah, Wisnu ini salah satu anak rohani saya, memimpin komsel juga sekarang. Dia memimpin 2 komsel di bawah saya. Oke. Wisnu ini, kamu orang Batak, orang Cina? Wisnu ini orang Batak juga, Cinaga ya. Jadi dia Cinaga. Kamu satu-satunya di sini loh, hati-hati loh. Kita semua orang Batak. Nah, tadi saya lanjut lagi. Permission, ada hubungan. Nah, level ketiga, produktivitas. Artinya apa? Orang respect sama kita karena hasil kerja kita. Produktivitas, ada produktivitas. Orang melihat hasil kerja kita. Jadi orang respect sama kita. Saat saya kerja, saat saya memimpin NHKBP, ada produktivitasnya, ada penambahannya, ada grow up-nya.
Jadi orang lihat hasil kerja saya, jadi orang respect sama saya. Nangkap ya? Nah yang berikutnya, keempat adalah level kepemimpinan keempat, level dimana development people. Artinya apa? Saya dihormati orang karena saya sudah membangun orang baru. Saya sudah membangun pemimpin baru. Saya sudah develop orang. Jadi orang respect sama saya karena saya itu membangun orang lain lagi. Karena saya mendevelop orang lain lagi. Nangkap ya? Dan yang terakhir, level tertinggi dari kepemimpinan yaitu pinnacle. Level kepemimpinan ini adalah orang lain mengikuti saya karena jati diri saya. Karena biasanya orang ini biasanya udah sipu-sipu lah ya, udah kayak Pak Dewe itu udah respect. Jadi itu orang respect dia karena dia udah berhasil membangun orang, bukan membangun orang saja, tapi membangun organisasi menjadi puncak. Gitu. Nangkap ya? Nah, coba cek kepemimpinan kalian di dimanapun kalian memimpin sekarang, apa level kepemimpinan kalian? Coba evaluasi diri. Apakah saya memimpin cuma karena jabatan ya? Sebenarnya kalau saya nggak jabatan ini, orang mah nggak respect sama saya. Coba cek. Apakah orang mengikuti saya karena emang saya udah mulai bangun hubungan ya sama tim saya? Ada hubungan nggak sama tim saya? Atau yang berikutnya, atau saya di respect orang karena saya emang udah ada hasil kerja saya. Nangkap ya? Apa nih posisi kita? Pasti beda-beda setiap orang. Pasti beda-beda setiap orang. Tapi ini penting karena saat kalian masih di posisi kepemimpinan terbawah, jangan khawatir, masih bisa ditingkatkan ke posisi berikutnya. Ada amin ya? Ada ya. Nah, di mana level kepemimpinan kalian sekarang? Nah, hari ini saya diminta, itu baru pembukaan. Hari ini saya diminta oleh siapa yang ngomong saya? Romena itu meminta saya untuk berbicara tentang Christian leadership. Ayatnya di Markus Christian leadership Markus 10 ayat 43 sampai 45. Tidakkah demikian di antara kamu, barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu, dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan melayani dan memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Nah, karena ini Christian leadership, jadi contoh yang terbaik untuk Christian leadership adalah siapa coba? Yesus, ya nggak sih? Christ. Jadi Christian leadership itu adalah lead like Jesus, memimpin seperti Yesus. Ngerti gak? Kita harus memimpin dengan gaya kepemimpinannya Yesus, yaitu apa? Kalau dia ingin menjadi yang terbesar, dia harus menjadi pelayan buat yang lain. Ya nggak ya? Bukan, aku kan ketua, jadi aku bebas lah nyuruh orang. Kau angkat ini, kau sana, kau bikin dulu ini ya, kau print dulu ini ya, kau ini ya. Kamu itu pemimpin atau sekedar bos doang? Nangkap ya? Jadi justru kita harus ke bawah, tapi bukan berarti kita yang ngerjain semua, nggak gitu juga. Ada namanya pembagian dalam timnya nggak sih? Tapi mentalitasnya itu bukan mentalitas bos, tapi mentalitas leader. Leader itu memberikan contoh. Leader itu melayani anggotanya. Nangkap ya? Sampai di sini nangkap. Nah, untuk saya benar-benar serius untuk mempersiapkan bahan ini, karena menurut saya setiap kalian ini udah memimpin di gerejanya masing-masing. Jadi pengaruhnya sangat besar bukan cuma buat HKBP doang, tapi saya rindu hari ini setiap orang yang ada mendengar di tempat ini one day akan jadi pemimpin besar di negara ini. Visinya harus besar, nangkap ya? Jangan cuma udahlah aku yang penting NHKBP di gereja aku sukses doang, yang penting NHKBP aku luar biasa, enggak. Tapi mari memiliki mimpi yang lebih besar lagi daripada itu, nangkap ya? Nah, kepemimpinan Yesus. Untuk ngerti ini saya mencoba membaca Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Jadi saya coba belajar lagi tentang Yesus. Saya baca dari dia lahir sampai dia disalibkan. Sebenarnya Yesus itu memimpin gimana sih? Apa sih yang Yesus kerjain selama dia hidup? Nah, ada 3 hal penting yang saya lihat yang Yesus kerjakan selama dia hidup. Yang pertama, coba lanjut. Yang pertama, connecting. Bilang connecting. Connecting itu terhubung, ya kan? Connecting, terhubung dengan siapa? Tuhan Yesus
selama dia melayani di dunia, selama dia memimpin, dia selalu terkonek sama Bapa di surga. Bilang terkonek. Nah, kita baca di Lukas 6, itu ada di Lukas 6 ayat 12. Pada waktu itu pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa, dan semalam-malaman ia berdoa kepada Allah. Itu Yesus. Yesus aja berdoa semalam-malaman kepada Allah. Apalagi kita bukan Yesus. Yesus aja naik ke bukit untuk berdoa. Artinya apa? Yesus mempunyai hubungan yang kuat dengan Allah Bapa di surga. Itu adalah kunci keberhasilan dari kepemimpinan gayanya Yesus. Yesus style gitu ya. Yesus style. Nah, yang pertama itu connecting. Jadi yang perlu kita perhatikan adalah kita dalam memimpin, bukan cuma memimpin organisasi di gereja, dimanapun Tuhan percayakan hidup kita harus selalu terkonek sama Tuhan. Bilang terkonek. Harus ada hubungan sama Tuhan. Kalau enggak itu kita bisa lemah dalam kepemimpinan kita. Kita bisa goyang dalam kepemimpinan kita. Nangkap ya? Jadi connecting. Hal yang paling esensi dari kepemimpinan Kristen, dan ini yang Yesus lakukan, adalah hubungan yang kuat dengan Tuhan atau spiritual thing. Spiritual thing itu jadi gini, gak usah lah bang rohani kali. Enggak lah, kita kan pengikut Yesus, harus rohani. Benar gak? Iya nih. Kalau nggak rohani ya apa bedanya kita sama kepemimpinan di luar sana gitu. Jadi harus rohani. Jadi pola pikirnya sekarang nih, rohani itu keren ya, rohani itu cool, orang yang spiritual. Jadi kita tuh harus sangat spiritual, tapi kita juga harus relevan dengan apapun yang terjadi gitu ya. Jadi harus sangat spiritual. Bilang kamu harus spiritual. Nah gini, bahkan Yesus sebelum dia mulai memimpin, apa yang dilakukan Yesus? Ada yang tahu nggak? Sebelum Yesus mulai perjalanan kepemimpinannya, dia kan dibaptis tuh, dibaptis. Setelah dia dibaptis dia ngapain? Hah? Sebelum dia mengajar? Sebelum dia melayani? Dia berpuasa. Ya. Berpuasa itu dia ingin memutuskan diri dengan kedagingannya dan terfokus sama Tuhan. Artinya apa? Semuanya selalu dimulai dari hal yang spiritual. Mangkap ya. Jadi Bapak Kakak Rohani saya bilang nih, Johnson, keadaan spiritualmu yang gak kelihatan itu menentukan keadaanmu yang kelihatan sekarang. Keadaanmu yang spiritual yang gak kelihatan, spiritual gak kelihatan ya. Keadaan spiritualmu Johnson yang gak kelihatan itu menentukan gimana kamu hidup di dunia ini. Jadi kita harus spiritual banget sebagai seorang pemimpin. Harus spiritual itu gimana sih? Spiritual itu gini. Nah, gimana bang untuk menjadi orang yang spiritual? Ada yang namanya, aku kasih cerita kalian, namanya boring basic. Bilang boring basic. Nah, boring basic itu apa sih? Hal-hal yang kita lakuin, kayaknya ada bosan banget, tapi itu harus kita kerjakan terus. Apa itu? Berdoa. Bilang berdoa. Saat teduh. Baca firman. Penyembahan. Melayani. Boring nggak? Boring. Jujur aja lah. Benar nggak sih? Jujur aja lah. Berdoa pagi-pagi susah nggak? Susah. Saat teduh pagi-pagi susah nggak? Susah. Tapi itu adalah hal-hal boring yang membuat kita tetap kuat dalam pelayanan kita, yang membuat kita tetap kuat dalam kepemimpinan kita. Ya nggak sih? Boring sih, boring. Tapi hal-hal boring itu yang membuat kamu terus bertumbuh secara spiritual. Contohnya simpel. Siapa di sini yang masih makan? Semua makan lah ya. Enggak makan. Oh, makan firman Tuhan terus ya. Jadi kan coba contoh makan ya. Mungkin nggak sih kita aku nggak makan dulu karena makanannya hari ini nggak ada yang buat aku enak, seminggunya aku nggak makan dulu. Aku tuh hanya makan kalau makanannya enak, harus sah baru aku makan. Kalau nggak enak, kalau ikan teri doang aku nggak akan makan. Enggak kan? Dalam hidup udah nggak usah makan lah. Apapun situasinya, maupun itu kadang nggak enak, maupun menunya kan nggak selalu spesial gitu ya. Tapi kan kita harus makan tiap hari. Walaupun itu nggak spesial makanannya, tapi kan itu menentukan pertumbuhan badan kita. Sama kayak spiritual. Ini mungkin hal-hal yang kayaknya, aduh udahlah, ini capek lah. Buat apa sih berdoa-doa bang?
Hei, saya bilang buat kalian ya, berdoa itu adalah nafas kehidupan kita. Nampak? Berdoa itu punya kuasa. Jangan kita sebagai orang Kristen malah yang remehkan kuasa doa. Ah, buat apa sih doa-doa? Jadi karena orang Kristen begini ya, tunggu udah gak bisa ngerjain apa-apa dulu, baru berdoa. Jadi berdoa itu pilihan terakhir di hidupnya. Ngerti gak? Jadi, aduh aku udah gak bisa ngapa-ngapain lagi buat masalah ini bang. Terus kamu ngapain? Aku berdoa dulu aja. Aku berdoa aja. Enggak, justru berdoa itu adalah hal yang pertama yang kita kerjakan di segala kondisi, di segala situasi di hidup kita. Nangkap ya? Jadi berdoa dulu. Saat teduh, firman Tuhan, penyembahan. Nah itu yang membuat kita kuat di kepemimpinan kita. Tanpa itu nggak bisa. Bilang boring basic. Jadi harus dikerjain. Even badannya lagi nggak males, badannya lagi males, tapi harus tetap berdoa, harus tetap melayani Tuhan. Walaupun kayak, aduh malas banget pelayanan hari ini, tapi walaupun boring, itu yang buat kita selalu bertumbuh ya. Lengkap ya. Oke. Nah, saya ada quotes gini. Seberapa kuat kita di mesbah menentukan seberapa kuat kita di mimbar. Mimbar itu tempat-tempat kamu. Mimbar itu bisa tempat kamu mungkin mimbar kamu adalah pelayanan musik, mungkin mimbar kamu adalah bagian firman Tuhan, mungkin mimbar kamu adalah apalah, mungkin mimbar kamu di tempat di kantor kamu, tapi sebagaimana kamu kuat di mesbah kamu menentukan sebagaimana kamu kuat di mimbar-mimbar di hidup. Mimbar itu bukan cuma di sini doang maksud saya. Mimbar itu banyak lah, setiap kita punya mimbar-mimbar kita masing-masing. Tapi itu yang menentukan kekuatan kita di mimbar. Mesbah kita, mesbah tuh penyembahan, saat teduh itu kan nggak kelihatan ya. Tapi hal yang nggak kelihatan itulah yang sangat penting buat hal-hal yang kelihatan di hidupnya. Nangkap ya? Nah, terus emang kalau saya punya hubungan yang kuat sama Tuhan, saya kenapa bang? Nah, apa yang dihasilkan saat kita punya hubungan sama Tuhan? Yang pertama itu visi, bilang visi. Nah, di sini visi, bahkan di AKBP juga ada visinya ya. Visinya apa AKBP coba? Menjadi, luar biasa, 100. Menjadi berkat bagi dunia. Nah, visi sebagai pemimpin harus punya visi. Visi itu adalah kemampuan melihat masa depan. Pemimpin kalau nggak punya visi, how come kamu bisa mimpin orang? Kamu nggak tahu mau kemana dibawa orang-orang yang kamu pimpin. Benar nggak? Pemimpin itu harus punya visi. Nah, visi itu dari siapa? Dari Tuhan. Gimana kita dapat visi kalau kita pun nggak punya hubungan sama Tuhan? Makanya saya memulai semua ini dari Tuhan, dari fondasinya. Nangkap ya? Ada sebuah quote bilang ini, a man without vision is a man without future. A man without future will always return to his past. Artinya, seorang yang nggak punya visi itu nggak punya masa depan. Dan seseorang yang nggak punya masa depan selalu kembali ke masa lalunya. Selalu dulu abang itu deh, dulu lah terus banyak lah dulu nggak ada kayak gitu. Ngapain? Wah ada sih, ngapain sekarang pakai kayak gini lagi gereja ini? Dulu nggak kayak gitu. Kan perkembangan zaman terus berubah ya. Harus relevan dengan dunia ini, benar nggak? Ngapain lah? Buat apa lah pakai bass itu? Dulu nggak ada bass, ya dulu juga nggak ada Instagram, nggak ada semuanya. Tapi kan kita harus visioner, benar nggak sih? Sebagai pemimpin gereja, sepulang dari sini coba kalian rapatkan ngobrol sama tim kalian di gereja masing-masing. Coba anak-anak kita ini, NHKBP kita ini, mau kita bawa kemana hidupnya? Nangkap ya? Apa yang mau kita buat sama orang-orang ini? Orang ini datang tiap minggu dengerin kita. Ini mau diapain sih orang-orang? Apa sih yang mau kita kejar buat orang-orang? Nah itu penting. Kita harus punya visi. Bahkan bukan cuma NHK buat gereja doang. Bahkan buat diri kita pun kita harus punya visi. Nangkap ya? Kamu harus tahu juga buat diri kamu tuh, kamu mau ngapain sih hidup? Saya ini hidup mau ngapain ya? Cita-cita saya apa ya? Mimpi saya apa ya? Setahun ini saya mau ngapain ya? 2 tahun ini saya mau ngapain ya? Tahun depan saya, apa yang mau saya kerjain? Nah, orang seperti itu adalah ciri sebuah pemimpin. Dia punya visi dalam hidupnya. Terus 10 menit? Belum ya? Oh, cepat kali. Nah, visi, bilang visi. Saat kita dekat sama Tuhan Tuhan tuh kayak nunjukin visi Tuhan, karena kan ini gereja ini gerejanya Tuhan ya. Visinya juga harusnya dari visi dari Tuhan ya, bukan visi dari pribadi. Nah makanya kita harus connect sama Tuhan supaya dikasih Tuhan
visi. Mau jadi apa orang-orang yang kita pimpin? Mau jadi apa organisasi yang kita pimpin? Mau dibawa kemana hubungannya? Ya. Bahkan gini, ada kalian cari Helen Keller namanya. Helen Keller itu adalah seorang perempuan yang pertama kali meraih gelar kesarjanaan di dunia ini. Dia itu orang buta. Jadi orang pertama yang meraih gelar sarjana adalah orang buta. Kebayang nggak? Nah, dia bilang bagus. Hal yang lebih buruk dari orang yang terakhir buta adalah bisa melihat namun tidak punya visi. Kebayang nggak? Hal yang terburuk dari orang terakhir buta adalah kita bisa melihat tapi kita nggak punya visi di hidup kita, nggak punya visi, nggak tahu mau ngapain di hidup ini. Harus dipikirin, Tuhan aku teh mau ngapain ya? Tuhan buat aku teh mau ngapain ya? Tuhan tempatkan aku di NHKBP mau ngapain ya? Apa yang mau dikerjain? Apa? Jadi jangan based on program doang. Yang penting kan udah ada programnya, enggak. Tapi apa yang kita bangun di situ? Nangkap ya? Yang kedua, saat kita dekat sama Tuhan, saat kita punya hubungan yang dekat sama Tuhan, kita dikasih yang namanya wisdom. Bilang wisdom. Wisdom itu apa ya? Wisdom itu bahasa Bataknya apa ya? Wisdom itu hikmat. Hikmat. Salomo itu kan berhikmat ya. Hikmat dan kebijaksanaan. Bisuk, berbisuk ya nggak sih? Bijaksana. Nah, kalau pemimpin nggak bijak, pasti rusuh. Kalau pemimpin nggak punya hikmat, pasti berantem. Kalau pemimpin nggak berhikmat, pasti chaos sana sini. Nggak ngerti, chaos gitu. Itu kalau pemimpin nggak berhikmat. Dalam kepemimpinan, kita perlu yang namanya hikmat. Bilang hikmat. Hikmat Tuhan adalah sumber kebijaksanaan yang paling benar. Hikmat itu semuanya di sini. Di Alkitab. Hikmat yang paling benar, yang paling tertinggi itu semuanya di Alkitab. Iya nggak sih? Ini adalah sumber hikmat. Jadi cari-cari sumber hikmat itu balik aja, tinggal buka pagi-pagi. Di sini semuanya sumber hikmat. Di sini semuanya sumber hikmat. Coba cek, masih baca Alkitab nggak sih? Masih. Cek lah ya. Nah, ini itu adalah sumber hikmat. Jadi saat kita baca firman Tuhan, kita punya hikmat. Dalam kita hikmat itu perlu buat apa sih? Buat saat ada konflik tuh butuh banget hikmat ya nggak sih? Saat ada konflik, kalau kita ngambil ini, apa nih akibatnya? Itu biasanya perlu hikmat. Nangkap ya? Perlu hikmat banget. Karena saat kita bilang kita anak Tuhan, harusnya ada Roh Kudus. Roh Kudus itu nggak berbicara tentang doktrin gereja manapun, pasti ada Roh Kudus. Nangkap ya? Roh Kudus ada di dalam kita. Nah, saat kita dekat sama Tuhan, Roh Kudus itu kayak masih tahu tuh, melalui hati kita. Roh Kudus berbicara lewat hati pasti ya. Roh Kudus nggak lewat kamu, nggak gitu lah. Pasti lewat hati. Tapi kalau kita isi hati kita dengan hal-hal yang nggak benar, ya itu menentukan gimana kita memimpin. Jadi isi hati kamu apa deh? Ya. Jadi masukin hati kamu tuh dengan firman Tuhan. Karena gini, hubungan dengan Tuhan akan menentukan sikap hati. Hubungan dengan Tuhan menentukan sikap hati. Sikap hati menentukan cara berpikir. Cara berpikir menentukan cara bertindak. Cara bertindak menentukan hasil yang kita peroleh. Nangkap ya? Jadi saya ulang lagi. Hubungan dengan Tuhan menentukan sikap hatimu. Sikap hatimu menentukan bagaimana kamu berpikir. Bagaimana kamu berpikir menentukan bagaimana kamu bertindak. Dan bagaimana kamu bertindak menentukan hasil apa yang kamu dapat. Jadi lihat aja orang. Kalau lihat orang hubungannya, kalau mau lihat hubungan orang sama Tuhan, lihat aja cara dia bertindak. As simple as that. Ya nggak? Kalau kamu lihat gimana sih kira-kira hubungan orang ini sama Tuhan gimana? Lihat aja cara dia berperilaku. Lihat aja cara dia ngomong. Lihat aja cara dia menghormati orang lain. Lihat aja cara dia menghormati orang tua. Karena semua itu relasi. Karena saya bilang tadi, hal-hal yang nggak kelihatan itu menentukan hasil. Ya nggak? Nangkap ya sampai di sini. Berikutnya, jadi kalau bahkan di Amsal bilang ini, takut akan Tuhan adalah takut akan Tuhan, takut akan Tuhan. Jadi mulai semuanya dari Tuhan.
Yang berikutnya integritas. Bilang integritas. Setelah integritas itu adalah bahkan terpenting dari sebuah kepemimpinan. Tanpa integritas, orang mungkin ngikutin kamu hanya karena posisi kamu doang. Integritas itu apa? Integritas itu adalah kamu sama dimanapun kamu berada. Nampak? Jadi gini, saya ini orang yang kamu tuh seperti itulah kamu dimanapun kamu berada. Di gereja kayak gitu, di kampus orangnya kayak gitu, main sama teman orangnya kayak gitu. Jadi nggak beda-beda orangnya. Nanti saya di gereja saya adalah orang yang alim. Nanti main di kampus dasar kok bodoh. Ngomongnya udah mulai nggak benar. Nanti beda lagi sama teman gaul. Tambah parah lagi. Apa Pak? Itu namanya integritas. Integritas itu dimanapun kamu berada, kamu sama orangnya. Nggak beda-beda. Bahkan integritas itu kamu melakukan apa yang kamu omongin. Itu integritas. Ngerti ya? Jadi integritas adalah hal yang paling penting dalam kepemimpinan. Jadi gini, saya juga malas ya dipimpin sama orang yang nggak bisa dipegang omongannya. Janjinya jam berapa? Janjinya jam 7 misalnya. Datang baru datang jam 8. Itu kan pemimpin misalnya itu juga nggak berintegritas. Gimana kita mau follow orang itu? Gimana kita mau mengikuti orang itu? Jadi harus ada integritas. Bilang integritas. Roh Kudus yang ada di dalam kita seperti alarm 24 jam yang akan menegur kita apabila ada kesalahan yang kita lakukan. Ya nggak sih? Roh Kudus itu kan kalau kita mau lakuin hal yang nggak benar maksudnya nggak tenang gitu. Itu kan integritas banget ya. Saat kita mau nyolong ini nggak apa-apa. Ini nggak apa-apa kebiasaan. kayak takut deg-degan pertama kali saya nyontek keringat dingin. Itu pertanyaannya, kenapa biasa aja? Kenapa biasa aja? Karena kan tadi saya bilang cara kamu bertindak as simple as that. Saya nggak mau hakim tapi as simple as that. Nangkap ya? Nah, yang terakhir, hubungan sama Tuhan membuat kita yang namanya perseverance. Bilang perseverance. Perseverance itu apa ya? Tahan uji, tahan banting. Jadi dalam kepemimpinan kita dimanapun, kita perlu satu mental ini yang namanya tahan uji. Apapun masalahnya tetap jalan. Ya, apapun masalah yang dihadapi, terus maju. Itu namanya perseverance. Bukan cuma memimpin gereja, tapi di hidup kamu juga penting kayak gini. Nah, hidup itu 3. Unperfect, uncertain, unexpected. Unperfect itu apa? Hidup itu nggak sempurna. Nggak semuanya sesuai dengan yang kita pengenin. Hidup itu nggak kayak gitu. Hidup itu nggak pasti. Kadang-kadang terjadi hal-hal yang di luar pikiran kita, ya nggak sih? Bahkan hidup itu nggak expect, apa yang kita harapin belum tentu semuanya terjadi. Nah, sama dalam kepemimpinan kita, saat semuanya nggak terjadi, saat semuanya kayaknya nggak sempurna, mari miliki perseverance, artinya terus berjalan ke depan. Ya nggak sih? Nah, itu hanya bisa kita dapatkan saat kita punya hubungan sama Tuhan. Kalau enggak, pasti udahlah, buat apa lagi lemah. Udahlah, saya nyerah aja lah memimpin di sini. Orangnya nggak bisa dipimpin. Udahlah, saya nyerah aja lah. Susah banget buat uangnya nggak ada lagi. Gimana mau bikin acara? Tapi saat kita punya Tuhan, kita harus terus berjuang. Kita terus fight dong buat semuanya. Ya nggak sih? Roma 5 ayat 3 bilang gini, kesengsaraan menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan, dan pengharapan dalam Tuhan tidak pernah mengecewakan. Amin ya? Jadi kesengsaraan itu apa ya? Keadaan hidupmu lah. Keadaan hidup kita, keadaan orang-orang yang kita pimpin, mau apapun itu, jangan pernah menyerah. Karena saat kita nggak menyerah, selalu ada pengharapan, Mas. Pengharapan dalam Tuhan tidak pernah mengecewakan. Ya, nah, mari menjadi sadar bahwa bahan bakar utama membuat kepemimpinan kita tetap kuat adalah bagaimana hubungan kita dengan Tuhan. Dia adalah sumber hikmat, sumber kekuatan, sumber visi-visi kita. Jadi yang pertama tadi hubungan dengan Tuhan, connecting, bilang connecting. Jadi kepemimpinan mau teori apapun yang dibahas, yang paling penting ini adalah connecting. Nah, yang kedua, tadi cara Yesus. Yang pertama kan Yesus itu selalu connecting sama Tuhan. Yang kedua, karena udah mau. Yang kedua, fokus on people. Bilang fokus on people.
Selama Yesus melayani orang, fokusnya Yesus apa coba? Fokus Yesus selalu orang. Fokus Yesus itu bukan acara. Fokus Yesus itu bukan event. Fokus Yesus itu bukan program. Jadi program event itu salah dong? Enggak. Tapi acara, event, program itu adalah jembatan atau kendaraan yang kita bawa untuk membawa orang. Apa? Ya. Jadi fokusnya bukan event-event, fokusnya bukan, tapi fokus kita sebagai pemimpin adalah orang. Fokusnya selalu orang. Selama Yesus hidup, coba kamu baca deh. Yesus tuh pasti kerjaannya kalau nggak menyembuhkan orang, melakukan mujizat buat orang, menghibur orang, melayani orang, pokoknya orang dan orang. Jadi fokus kita, kepemimpinan kita di gereja, fokusnya harusnya orang. Ada amin ya? Jadi fokusnya bukan ada. Fokusnya itu bukan yang lain. Fokus utamanya selalu orang. Bilang orang. Nah, fokus kepada orang itu maksudnya apa? Yesus kan datang membawa yang namanya satu hal yang paling penting, esensi, yaitu kasih. Ya nggak sih? Kasih. Nah, Yesus itu kasih. Nah, sama saat kita memimpin orang-orang yang kita pimpin, kita ada kasih nggak buat mereka? Ada ya, harus ada ya. Tidak seorang pun dapat mengasihi orang lain tanpa dia mengasihi Tuhan. Bilang, tidak bisa mengasihi orang tanpa mengasihi Tuhan. Tidak bisa mengasihi orang. Ini satu prinsip yang saya pegang. We don't use people to build ministry. We build ministry to build people. Kita tidak bisa menggunakan orang untuk membangun pelayanan kita, tetapi kita harus menggunakan pelayanan kita untuk membangun orang. Nah, jadi coba cek selama kita memimpin, selama kita melayani, kita itu membangun pelayanan kita pakai orang, atau kita membangun orang pakai pelayanan kita. Kalau kita membangun pelayanan kita pakai orang, pasti kalau buat saya pribadi biasanya ada slack, biasanya ada berantem, biasanya bahkan banyak orang yang meninggalkan saya karena saya fokusnya pelayanan saya. Kamu nanti kayak gini adek, kamu harus kayak gini, padahal dia lagi capek. Kamu nggak boleh, kamu harus kayak gini, kamu harus kerjain ini. Bang, aku lagi ngerjain tugas, nggak bisa, kamu harus pelayanan. Sakit hati dia, pergi meninggalin contoh ya. Jadi fokus kita tuh harus membangun orang, bukan membangun ministry, bukan membangun pelayanan kita. Tangkap ya. Nah, we don't use people to build ministry. We build ministry to build people. Selalu, dimanapun kalian berada, pelayanan apapun, mau pelayanan musik, mau pelayanan sport, mau pelayanan apa lagi, kerohanian, mau pelayanan apa tadi, ada di kreatif, semuanya itu harus membangun orang. Nangkap ya, membangun orang-orang di bawah kalian. Ada amin? Ada. Ada amin? Ada. Nah, kita harus membangun hubungan. 10 menit lagi ya, masih banyak lagi. Membangun hubungan, bilang membangun hubungan. Nah, yang saya pelajari, nggak ada metode yang pasti dalam membangun hubungan. Setiap orang punya cara yang masing-masing untuk membangun hubungan dengan tim di bawahnya, dengan orang-orang di bawahnya. Nggak ada metode yang membangun hubungan itu harus ngobrol. Kata pertama adalah selamat siang, setelah itu nggak ada metodenya kayak gitu. Tapi saya bisa kasih prinsipnya. Dalam membangun hubungan di Kolose 3 ayat 12. Boleh kita baca sama-sama Kolose 3 ayat 12. 1, 2, 3. Dalam membangun hubungan, inilah bahan bakarnya. Kalau kita membangun hubungan buat orang-orang, buat anak rohani kita, buat orang-orang yang kita pimpin, apa itu? Yang pertama, belas kasih. Kalau nggak ada belas kasih, nggak bisa. Belas kasih itu syarat mutlak dalam membangun hubungan. Karena ini Christian leadership yang ini bukan kepemimpinan gaya organisasi perusahaan. Ini gaya Kristus. Kristus itu selalu
memulai semuanya dengan belas kasih. Yang kedua, kemurahan hati. Kemurahan hati itu nggak usah harus. Kemurahan hati itu gini, murah hati, ya kemurahan hati ya murah hati, kasih aja, memberi gitu, share, ya nggak sih? Murah hati ya murah hati lah. Terus kerendahan hati. Kalau kerendahan hati itu bukan orang yang pasif dan menunggu, tetapi inisiatif dan duluan membangun hubungan. Jadi orang yang rendah hati itu, siapa dia? Tunggu dia nyamperin aku lah, kan aku pemimpinnya. Enggak kayak gitu. Kerendahan hati itu saya yang duluan membangun hubungan dengan orang itu. Nangkap ya? Oke, saya memulai, saya inisiatif duluan. Kamu gimana kehidupannya? Kamu gimana deh? Kamu gimana kuliahnya? Itu kan membangun hubungan. Kamu gimana orang tua di rumah sehat? Enggak, itu kita duluan yang inisiatif. Kayak gitu. Berikutnya kelemah lembutan. Kelemah lembutan dan yang terakhir kesabaran. Bilang kesabaran. Bahasa Inggrisnya long suffering. Ini yang paling saya suka dalam membangun hubungan. Artinya membangun hubungan itu ada long suffering, ada yang namanya sabar. Kita nggak bisa bangun hubungan sama orang baru sehari udah kayak hubungannya gimana gitu, nggak bisa, harus sabar. Apalagi kadang orang ngelakuin salahnya harus sabar gitu. Nah ini dalam membangun hubungan. Yang berikutnya silakan. Nah berikutnya perlu kita omongin dalam kepemimpinan Kristen, yaitu membangun fokus on people, adalah develop your people. Jadi gini, kita kalau memimpin, kita harus membangun orang yang di bawah kita. Contoh, misalnya saya adalah tim misalnya saya seksi musik, misalnya saya seksi musik. Saya punya tim di bawah saya beberapa orang musisi. Saya juga harus mengembangkan hidup dia sebagai pemimpin. Maka bukan hanya untuk diri saya sendiri. Jadi saya juga harus membangun skillnya dia. Saya harus ajarin, saya harus kasih tahu ini yang baik, ini salah, ini yang benar, kayak gini. Nah kita harus fokusnya develop people. Bilang develop people. Nah, sampai saat ini tadi saya cerita kalau saya melayani sekitar 100-an orang di bawah saya, dan saya selalu develop hidup mereka. Saya selalu ketemu setiap orang, nggak setiap orang sih. Saya seminggu selalu ketemu sama orang. Saya biasanya ketemu mereka, terus saya ajarin mereka, saya cerita sama mereka, selalu kayak gitu. Karena fokus saya adalah people. Saya selalu develop orang. Saya selalu membangun orang yang saya pimpin. Jadi pertanyaannya, saat kamu memimpin, kamu ada nggak membangun hidup orang itu? Ada nggak sesuatu yang kamu ajarkan buat mereka? Ada nggak value yang kamu kasih ke hidup mereka? Kayak gitu ya. Ada amin ya. Nah, sebagai pemimpin juga kita harus kayak tahu potensi orang yang kita pimpin. Oh, anaknya punya potensi di sini. Saya mau terus menggali potensinya dia. Saya terus pengen subpotensi dia itu keluar, kayak gitu ya. Nah berikutnya, saat terjadi konflik. Siapa yang sini sering konflik? Siapa yang pernah konflik? Pasti sering konflik ya, sweat gitu ya. Baper, ditegur dikit, nggak gereja 2 bulan. Itu kan baper pisan ya. Selalu berbeda Pak ya. Nah, gini, saat terjadi konflik adalah sebuah pertanda adanya hubungan yang makin dalam. Jadi saat ada konflik sebenarnya ada hubungan. Jadi gini, saat terjadi konflik, pastikan dulu yang di konflik adalah bukan personal, tapi esensinya. Contoh, saya sama namanya Mona. Saya konflik sama Mona. Saya bukan konflik personal, saya nggak suka sama dia. Kenapa sih kamu kayak gitu? Ya karena saya nggak suka aja sama dia. Itu kan saya menyerang personalnya dia. Saya nggak suka sama orangnya dia. Tapi pastikan konflik itu lebih dewasa lagi, itu idenya dia. Konflik itu konflik ide. Contoh, dia mau bikin acara di mana? Misalnya dia bikin di Summerhill. Saya mau bikin di Natural Hill. Nggak bisa, harus Natural Hill. Nggak bisa, Summerhill. Kenapa aman Summerhill? Karena di sana ada tempat di sana bisa berendam air panas, bisa banyak masih banyak. Jadi idenya yang dikonflikkan, bukan orangnya. Gua nggak suka sama dia. Pokoknya kalau ada dia di gereja, aku nggak akan ke gereja. Itu kan orangnya yang diserang. Nah konfliknya nggak kayak gitu. Konfliknya harus ide. Ya, harus ide. Berikutnya, nah saat orang yang kita pimpin konflik dan dia melakukan kesalahan, jadi mentalnya saat kita sebagai pemimpinnya ada orang buat salah, mentalnya itu bukan mental judgment. Judgment itu menghakimi.
kau dasar kau, gimana sih baru bikin slide tadi, gimana sih nggak benar banget, gimana sih kamu, itu kan bikin dia, aduh makin kecil gitu, aduh salah juga. Jadi saat ada konflik, mentalnya itu bukan judgment, bukan menghakimi, tapi mengasihi. Karena orang nggak akan pernah berubah kalau dihakimi, tapi orang akan berubah kalau dikasihi. Jadi jangan, jadi cari tahu dulu dia tuh buat kesalahan kenapa sih? Coba cari alasan dia. Mungkin emang si Ade ini sama tadi ngomong, si Mona ini mungkin nggak prepare, nggak buat slide-nya, mungkin karena kemarin dia emang banyak banget tugas, tidur baru jam 3, nggak sempat. Jadi kan karena kita mengasihi, jadi kita tanya kenapa kamu kayak gitu. Oh aku baru tidur jam 3, kenapa kamu tidur jam 3? Oh karena saya gini bang. Oh lain kali manajemen waktu yang bagus ya. Itu kan kasih ya, nggak datang-datang dasar kau nggak jelas, gini doang nggak bisa, apaan sih, bego banget sih. Itu judgment. Dalam konflik nggak boleh ada mental judgment. Nangkap ya? Nah, yang saya suka ini, jangan pernah menegur orang di depan umum, karena itu akan mengecilkan dia. Tetapi pujilah orang di depan semua orang. Jadi saat ada orang salah, jangan ini ya, semuanya ini ya, kalian tahu semuanya ini ya, selalu kayak gini dikasih tahu. Nah, jadi kan dia di depan orang gitu, ya makin rusaklah gambar dirinya. Tapi tegur dia, kalau dia ada salah, personal berdua, mohon kamu harusnya kayak gini ya, lebih baik kayak gini, tadi harusnya buatnya jam segini. Jadi personal, man to man gitu. Nangkap ya? Tapi kalau dia lagi dapat apa, dia misalnya berprestasi apalah, guys tahu nggak si Mona ini ya juara lomba dayung se-Bali misalnya kayak gitu, apalah, kita puji dia. Kalau prestasi kita puji dia di depan semua orang. Tapi kalau dia melakukan kesalahan, jangan pernah tegur dia di depan orang, karena itu bisa merusak dia, bahkan bisa meninggalkan kita. Tapi ajak dia ketemu berdua, kamu jelasin, kamu baru ngobrol. Nangkap ya? Ini manajemen konfliknya kayak gitu. Berikutnya, nah saat menegur perhatikan love bank. Bilang love bank. Kalau boleh ada kasih barunya nggak? Boleh tambah nggak? Jadi gini, pastikan sama kayak gini, saya nggak punya hubungan yang terlalu dekat dengan si Mona ini, tapi saya marah-marahin dia terus, nggak bisa. Jadi gini, saya prinsip ATM, misalnya saya punya uang di ATM 1 juta, saya nggak bisa narik uang dari ATM itu. Saya punya uang di tabungan saya misalnya 1 juta, saya nggak bisa narik 2 juta karena uang saya di sana hanya 1 juta. Sama ketika saya punya hubungan dengan si Mona misalnya ya, saya bisa menegur dia saat saya udah investasikan sesuatu ke hidup dia. Saya udah kasih tahu, saya udah ajarin, saya udah apa lagi ya, saya udah memberikan pengertian, saya udah memberikan sesuatu. Kalau dia nggak ngerti juga, baru saya bisa menegur dia. Kalau dia nggak ngerti apa-apa, kamu tegur ya, yang belet siapa gitu. Ya nggak sih? Orang dia nggak tahu, saya tegur dia. Yang belet siapa? Kayak gitu ya. Nangkap ya? Nah, berikutnya ini masih banyak sih. Nggak diminta lagi. Terus yang 15 menit lagi. Oke. Nah, terakhir kita menegur dengan kasih. Nah, tadi yang pertama connecting, yang kedua fokus on. Oke. Nah, yang ketiga yang terakhir, ini benar-benar terakhir, percayalah. Preparing yourself. Bilang preparing yourself. Persiapkan dirimu. Karena saat kamu sebagai pemimpin pun nggak mempersiapkan dirimu, gimana orang mau mempersiapkan dirinya? Kan orang tuh selalu lihat teladan ya. Orang selalu lihat yang di atas. Kalau kita nggak pernah memprepare diri kita, jangan harap orang di bawah kita juga bisa prepare sesuatu. Nah, gini, kesuksesan kita membantu orang nyaman di bawah kepemimpinan kita. Jadi, coba gini, kepikir nggak? Kalau misalnya seorang sukses, siapa ya orang sukses di Indonesia? Misalnya si udah meninggal, belum? Yang belum meninggal lah, siapa ya? Khairul Tanjung, misalnya ada Khairul Tanjung. Khairul Tanjung kan orang sukses ya. Kebayang nggak kalau dia ngomong sesuatu, pasti kita ngikutin apa yang dia suggest, apa yang dia sarankan. Karena apa? Karena dia udah sukses di hidupnya. Jadi
sebagai pemimpin, saya harus bilang gini, kita juga semua harus sukses di hidup kita. Karena kesuksesan hidup kita itu menentukan orang mau nggak ngikut sama kita. Kesuksesan itu berbicara kayak di kuliah. Di kuliah jadilah orang yang terbaik di kuliah. Di kampus jadilah orang yang terbaik di kampus. Karena itu akan buat orang lebih dengar kalau kita ngomong. Apa Pak? Di mana? Di pekerjaan jadilah orang terbaik di pekerjaan. Kalau di kuliah pun IPK 1, ya nggak sih? Sedih banget ya nggak sih? Terus kita bilang, kamu harus rajin belajar ya dek. Gak bisa kamu kayak gini. Ya kakak sendiri 1, apa Pak? Jadi nggak bunyi apa yang kita omongin. Tapi saat kita udah sukses di semua part hidup kita, mau ngomong apapun orang, iya ya kakak ini juga udah ngelakuin. Iyalah, contohnya, kamu kuliah yang bener ya dek. Kamu harus, emang kakak gimana? Ya kakak kan dulu beda lah. Kakak tuh dulu lulus 7 tahun nggak apa-apa. Kalau kau jangan ya, nggak boleh. Kita juga harus berusaha untuk kesuksesan diri kita sebelum kita membangun orang lain. Ya, bilang kamu harus sukses. Jadi bagaimana kita melihat diri kita menentukan bagaimana kita memperlakukan diri kita, ya. Jadi kalau kita lihat diri kita tuh, udahlah segini-gini aja lah hidupku. Ya kamu juga memperlakukan hidup kamu segitu-gitu aja. Tapi saat kamu lihat one day, suatu hari nanti saya akan jadi orang yang hebat, suatu hari nanti saya akan jadi orang yang luar biasa, maka kamu akan memperlakukan diri kamu dengan benar kayak gitu. Karena itu yang menentukan kesuksesan kamu. Jadi jangan takut untuk sukses, jangan takut untuk untuk berhasil, nggak usah takut. Justru itu yang penting dalam kepemimpinan. Ya. Jadi orang-orang yang ada di kepengurusan NAKBP itu kalau bisa orang-orang yang terbaik semuanya di bidangnya. Iya dong. Biar semua orang bisa lihat gitu bahwa orang-orang yang rohani itu bukan orang-orang kelas 2. Orang-orang yang rohani itu bukan orang-orang yang nggak diterima di kantoran sana baru ke gereja, enggak. Justru kita orang-orang dunia sana harusnya belajar sama gereja. Itu harus tantangannya gereja. Iya nggak sih? Orang itu harusnya lihat dari gereja. Gimana cara mengelola kantor? Datang ke gereja saya ajarin. Harusnya kayak gitu loh. Gimana cara nyanyi? Datang ke gereja saya ajarin. Itu baru menjadi garam yang terang. Apa? Nah, gimana sih caranya supaya kita bisa mempersiapkan diri? Yang pertama learning, bilang learning. When you stop learning, you stop leading. Ketika kamu berhenti belajar, kamu berhenti untuk memimpin. Belajar bisa dari mana saja. Banyak ya sekarang media YouTube, bisa dengerin podcast, bisa apa lagi? Bisa dengerin orang, bisa banyak lah, bisa belajar. Nah, sebelum kita develop orang, kita harus develop diri kita juga. Dan orang yang bisa belajar itu hanya orang-orang yang rendah hati. Orang yang humble. To be humble is to be teachable. Orang yang rendah hati lah orang yang bisa diajarin. Kalau orangnya udah mentalnya, siapa ini abang ini nggak jelas, udahlah kok nggak akan bisa, itu susah masuk. Mau dikasih apa juga nggak bisa masuk. Sama kayak gini, ada kertas kosong. Pinjam bukumu deh. Yang kosong. Nah. Saat kita belajar, saat kita memimpin itu harus punya mental kayak gitu. Saya datang hari ini, saya mengosongkan diri saya datang dengan kertas yang kosong supaya saya bisa menulis, supaya bisa diisi. Nangkap Pak? Jadi punya mental kayak gitu kemanapun, saya ini harus perlu belajar. Kalau kemanapun datang, saya buka lagi kertas kosong, saya harus kosong supaya saya bisa diajarin. Saya harus kosong supaya saya bisa. Coba kebayang kamu datang dengan mental kayak gini udah penuh, udah penuh nih, nggak bisa tulis lagi. Semuanya mental mau orang juga ngajarin apa, nangkap ya? Tapi mari mental humble tuh kayak gini, humble tuh saya kosongin lagi diri saya mau belajar lagi, saya belajar lagi, kayak gitu. Jadi pemimpin itu harus, thank you. Pemimpin itu harus mau diajar. Kalau nggak mau diajar, susah jadi pemimpin. Kenapa ya? Harus mau diajar dan belajar. Bahkan Yesus pun belajar. Waktu itu Yesus ke umur 12 tahun dia ke rumah Tuhan, terus dia ngobrol sama imam-imam itu, dia pun belajar gitu. Yesus aja belajar, masa gua nggak belajar? Nangkap ya? Jadi harus belajar untuk belajar itu memperbesar kapasitas kita, kapasitas kepemimpinan, kapasitas skill kita. Nah, apa saja yang perlu kita pelajari? Yang pertama, spiritual, knowledge, pengetahuan, karakter, skill, dan relationship. Itu perlu kita pelajari. Kita harus belajar. Spiritual ya, kita harus belajar firman Tuhan. Ya nggak sih? Ada kan PA gitu ya, itu kan belajar firman Tuhan, itu mengembangkan kita. Terus apa lagi? Knowledge. Dimanapun, knowledge itu dimanapun kita, misalnya saya
saya dokter ya, saya harus belajar tentang kedokteran. Saya anak tekniknya, saya harus belajar, itu kan knowledge ya. Terus apa lagi? Karakter, skill itu kayak main gitar tuh perlu skill kan, itu terus diajar. Kalau cukuplah saya dengan skill kayak gini untuk melayani, cukuplah kayak gitu. Kalau orang selalu merasa dirinya cukup, ya dia nggak akan kemana-mana lagi. Terus yang terakhir relationship. Nah, ini kedua terakhir, beneran kedua terakhir. Ini terakhir lah terakhir. Tadi saya bilang prepare yourself, benar nggak sih? Prepare. Nah, kita harus selalu memprepare. Jadi mikirnya gini, setiap hari adalah hari untuk preparation. Kebaca ya? Every day is the day of preparation. Good preparation, good result. Prepare yang baik menentukan hasil yang baik di semua area. Mau belajar, semua orang mau ujian pasti belajar. Orang yang belajar dengan baik pasti hasilnya baik. Prinsip ini harus diterapkan di semua kepemimpinan kita. Mau bikin acara, prepare dengan baik, detail. Ya, mau bikin apapun, semuanya harus di-prepare dengan baik. People who prepare only need one opportunity, unprepared need more time. Orang yang prepare selalu butuh kesempatan saja, dia udah bisa meledak. Tapi orang nggak prepare, nantilah, butuh waktu lagi lah bang. Kamu gimana sih? Nantilah bang ya, nanti lagi. Saya percaya bang, minggu depan saya bisa lebih baik. Oh sudah minggu depan, kok salah lagi? Iya bang, tadi kurang ini, minggu depan apanya saya perbaiki lagi. Besok lagi, sampai lah 3 tahun kayak gitu terus. Itu namanya nggak prepare. Sebagai orang, sebagai pemimpin, kita harus prepare. Prepare adalah menjadi cara hidupnya, gaya hidupnya saya. Harus karakter saya itu prepare. Mau kuliah, mau kerja, mau pelayanan, semuanya harus di-prepare, dipersiapkan. Karena gini, preparationmu menentukan seberapa besar berkat yang akan Tuhan percayakan buat hidupmu. Bagaimana kamu mempersiapkan sesuatu, itu menentukan seberapa besar Tuhan percayakan berkat buat hidup kamu. Kalau saya nggak pernah, misalnya buat apa ya? Misalnya pengurusan di gereja lah, saya nggak pernah prepare sesuatu. Ya iman kita itu menentukan, kayak prepare saya itu menentukan iman saya, seberapa besar iman saya untuk terjadi sesuatu di apa yang saya pimpin. Nah, apa ya? Contoh, saya kuliah, saya nggak pernah prepare. Sebenarnya saya tuh Tuhan nggak bisa percayakan apa-apa buat kuliah saya, karena saya nggak pernah prepare. Jadi preparationnya menentukan seberapa besar Tuhan menentukan berkat yang Tuhan mau percayain buat kamu. Kalau kamu Tuhan mau percayakan besar, prepare dengan lebih baik, lakukan dengan lebih baik. Tapi kalau kamu mau Tuhan percayakan kecil aja, ya udah nggak usah prepare. Yang penting jalan, yang penting acara jalan, beres. Ya sih? Tapi harus ada preparation. Bilang prepare. Nah, gimana sih yang terakhir? Manage your time. Bilang manage your time. Untuk memanage your time, waktu itu berharga, benar nggak? Bahkan Daud bilang waktu itu berputarnya buru-buru dan nggak bisa diulang. Kebayang nggak dulu kita masih kecil, sekarang udah kuliah, kayak cepat banget waktu berputarnya nggak sih? Tapi nggak ada yang tahu kapan kita beres di dunia ini. Nggak ada yang tahu kapan kita meninggal, nggak ada yang tahu kapan kita. Jadi waktu itu buru-buru dan nggak tahu, nggak pasti gitu. Jadi waktu adalah hal yang berharga dalam kehidupan. Kalau kita, waktu itu adalah hidup. Saat kita nggak memanage waktu, kita nggak memanage hidup, benar nggak ya? Nah, gimana sih membagi waktu bang? Membagi waktu itu yang pertama harus detail, yang kedua tuh harus balance, yang ketiga tuh based on prioritas, based on priority. Prioritas itu apa? Tuhan, keluarga, apa lagi? Tuhan, keluarga, pekerjaan, pelayanan, hobi. Jadi prioritas itu jangan kebalik-balik. Prioritas pertama tuh harus Tuhan, kedua keluarga, ketiga pekerjaan, keempat pelayanan, baru yang kelima hobi. Jadi jangan kebalik-balik prioritasnya. Nah, dalam ini contoh saya planning waktu saya setiap minggu. Saya setiap minggu malam selalu membuat jadwal saya seminggu ke depan. Karena buat saya waktu saya itu berharga. Karena saya melihat diri saya itu berharga. Ini waktu saya. Jadi saya bikin detail per setengah jam. Hari Senin nanti ada meeting pastoral, ada ketemu Wulan, ada ketemu leader dari Politeknik, terus ada ini hari Selasa saya ketemu Cilidia, saya nasabah, saya ini. Saya bikin detail per setengah jam waktu saya. Nah, di sini ada lihat beda-beda warnanya, ya, kelihatan nggak? Nah, saya bikin yang merah-merah itu adalah waktu untuk bekerja. Yang merah itu waktu bekerja, yang pink bekerja, yang kuning itu untuk develop anak-anak rohani saya. Saya bikin yang kuning untuk ketemu orang, makan bareng, ngobrol, cerita.
kasih mereka pengajar kayak gitu ya. Terus yang warna biru itu biasanya waktu saya olahraga, ada yang lari gitu ya, lari. Terus yang ungu biasanya waktu dengan family, keluarga saya biasanya ada quality time sama pacar saya tuh di hari Sabtu, hari Minggu, quality time ya sih, pacaran. Baru mana tuh sih orang Batak. Terus ada saya bahkan untuk telepon orang tua, saya bikin waktunya. Nah, saya bikin waktu itu ada prioritasnya, ada waktu bekerja, ada waktu ketemu orang, bahkan di bawah itu yang merah ada saya bikin waktu untuk mengimprove diri saya untuk belajar, untuk baca buku, itu apa bukunya. Nah, sebagai pemimpin kita harus memanage waktu dengan baik. Sebagai pemimpin harus memanage waktu dengan baik karena waktu adalah hal yang berharga dalam hidup. Gimana ceritanya? Kita tadi saya bilang, gimana kamu melihat hidup kamu menentukan gimana kamu manage hidup kamu, gimana kamu manage waktu kamu. Kalau kamu lihat hidup kamu nggak penting, ya kamu mau melihat waktu kamu nggak penting. Jadi hidup nggak penting, jalan lah minggu ini, bodo amat gimana, yang penting ngobrol lah, ya, ngalir aja. Cuma kali yang ngalir. Ya sih, cuma yang ngikutin arusnya sih. Kita nggak boleh gitu. Emang hidup kita sama kayak enggak kan, beda kan? Ya, tadi manage waktu. Yang terakhir, ini beneran terakhir, percaya Pak. Kalau saya bohong saya akan pergi. Tapi beneran terakhir, 1 menit terakhir. Find out your own mentor. Bilang find out your own mentor. Amsal 24:6 bilang, karena hanya dengan perencanaan engkau dapat berperang dan kemenangan tergantung pada penasihat yang banyak. Jadi dalam hidup kamu harus menemukan orang yang bisa mementor kamu. Cari mentornya. Kalau nggak ada, cari di gereja, tanya siapa apa pendeta yang bisa mentor saya, siapa pemimpin yang bisa mementor saya. Karena kita hidup nggak bisa berdasarkan sesuka kita doang. Kita perlu yang namanya mentor. Nah, buat saya pribadi, ini adalah mentor saya. Yang paling kiri itu namanya Kak Victor. Dia tuh mentor saya di bidang pelayanan. Kalau ngomongin kerohanian, pelayanan, saya ngomonginnya ke Kak Victor. Untuk di bidang hubungan, saya punya mentor di hubungan yang tengah, namanya Winston sama Lydia. Saya selalu tanya tentang hubungan, gimana hubungannya supaya lebih baik ya. Kalau ada masalah hubungan, saya datangnya ke mereka. Enggak, saya pun kalau punya masalah sama pasangan saya nggak pernah cerita ke semua orang juga. Saya cuma cerita ke mereka aja. Nggak boleh ada yang tahu, hanya mereka yang tahu, karena mereka pemimpin saya. Nah, kalau saya ada untuk mentor saya di bidang keuangan, finansial, saya ke Lydia yang di situ yang kanan. Jadi saya di setiap area-area hidup saya pemilih orang-orang yang saya dengerin nasihatnya, orang-orang yang mementor saya. Itu saya percaya membuat hidup saya jadi lebih baik untuk kepemimpinan saya juga. Jadi kayak gitu. Buat kalian cari mentor kalian di musik. Siapa yang misalnya selain dari musik, siapa ya mentor saya di musik? Cari untuk melatih kamu. Dia kalau di kuliah, siapa orang yang bisa ngajarin kamu di kuliah? Di kerohanian, siapa kakak rohani kamu? Siapa kakak PA kamu? Kalau nggak ada, temukan supaya kamu bisa di-upgrade hidupnya, supaya kamu bisa berubah. Terima kasih ya. Itu aja buat hari ini. Thank you. Tuhan Yesus memberkati.